Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Khalisa Aryani dari kelas 1N Banjarmasin Reguler Pagi Teknik Informatika, dan NPM saya yaitu 2110010423 dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep aljabar boolean dan fungsi boolean dan bentuknya. Di dalam konsep aljabar boolean terdapat pengertian aljabar boolean, hukum aljabar boolean, tabel kebenaran aljabar boolean. Di dalam fungsi boolean dan bentuknya terdapat fungsi boolean, contoh fungsi boolean, bentuk standar fungsi boolean, dan konversi bentuk fungsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true and false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup intisari-intisari operasi logika, yaitu AND, OR, NOT, NAND, dan juga teori himpunan untuk operasi union dan komplement. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true and false, benar atau salah. Terdapat 6 hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum komutatif. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian gerbang logika N, X kali Y sama dengan Y kali X. Penjumlahan gerbang logika OR, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarnya. Yang kedua, hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian gerbang logika N, W kali X kali Y sama dengan W kali X kali Y. Yang ketiga, hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarnya. Yang keempat, hukum N. Hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Berikut ini contohnya. Yang kelima, hukum OR. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut ini contohnya. Yang keenam, hukum inversi. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda, kebalikan dua kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Jadi, jika suatu input masukkan inversi dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun, jika inversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Contoh tabel kebenaran hukum boolean. Fungsi boolean dan bentuknya. Fungsi boolean, maka gerbang dasar AND OR NOT dua input akan menghasilkan 16 fungsi yang ditunjukkan pada tabel di samping. Fungsi boolean adalah sebuah fungsi yang dibentuk N variabel aljabar boolean. Di antara fungsi-fungsi tersebut adalah pertama, fungsi konstan, yang kedua, fungsi proyeksi, yang ketiga, fungsi komplement, yang keempat, fungsi gabungan, yang kelima, fungsi identitas. Fungsi boolean yang lainnya yaitu fungsi dengan satu variabel, fungsi dengan dua variabel, dan fungsi dengan tiga variabel. Contoh fungsi boolean. Bentuk standar fungsi boolean. Ada dua bentuk standar fungsi boolean. Yang pertama, sum of product atau min term.
Yang kedua, product of sum atau maxterm. Yang pertama, sum of product. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, dalam setiap suku operasi variabelnya adalah perkalian. Yang kedua, setiap suku term dijumlahkan. Yang ketiga, setiap suku mengandung semua variabel. Cara membacanya, variabel tema komplement dianggap bernilai 1. Variabel dengan komplement dibaca 0. Yang kedua, product of sum. Ciri-cirinya yaitu dalam setiap suku operasi variabelnya adalah penjumlahan. Yang kedua, setiap suku term dikalikan. Yang ketiga, setiap suku mengandung semua variabel. Cara membacanya, variabel tanpa komplement dianggap bernilai 0. Variabel dengan komplement dibaca 1. Konversi bentuk fungsi. Konversi ke bentuk SOP, konversi ke bentuk POS. Pertama, konversi ke bentuk SOP. Yang kedua, konversi ke bentuk POS. Simpulan, aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencangkup intisari-intisari operasi logika, and, or, not, dan juga teori himpunan untuk operasi union dan komplement. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false, benar atau salah. Ada 6 hukum aljabar boolean, yaitu hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum AND, hukum OR, dan hukum inversi. Fungsi boolean. Fungsi itu terdapat 5. Yang pertama, fungsi konstan, fungsi proyeksi, fungsi komplement, fungsi gabungan, fungsi identitas. Bentuk standar fungsi boolean. Ada 2 bentuk standar fungsi boolean. Yang pertama, sum of product SOP atau minterm, product of sum atau maxterm. Demikian saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.